Jadilah ASN milenial yang melayani setulus hati dan terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Puslatbang KDOD Samarinda. Dalam video kali ini saya akan membahas rangkuman terkait dengan materi pelayanan publik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi tentang pelayanan publik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait dengan pelayanan publik, pertama kita coba untuk melihat gambar ilustrasi yang ada di sebelah kiri saya ini, di mana di sana kita bisa melihat beberapa ilustrasi pelayanan publik yang sering kita temui di negara kita ini. Mulai dari pelayanan publik yang lamban, alur birokrasi yang panjang dan terkadang tidak jelas, kondisi petugas pelayanan yang tidak responsif dan yang cenderung santai-santai saja, dan yang terakhir masih seringnya terjadi pungli dalam proses pelayanan publik. Membahas tentang pelayanan publik jelas akan erat kaitannya dengan birokrasi. Birokrasi yang ruwet akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk. Di sini ada patologi dari birokrasi yang ada di negara kita. Tapi sebelum kita membahas satu persatu tentang patologi dari birokrasi di negara kita perlu ketahui dulu apa itu definisi dari patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural, dan teknologikal. Adapun patologi birokrasi yang sering kita temui di masyarakat saat ini. Yang pertama adalah penggelembungan organisasi. Birokrasi dirancang untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, cenderung untuk menggemukkan struktur organisasi mereka dan merekrut lebih banyak anggota. Yang selanjutnya ada duplikasi tugas dan fungsi. Birokrasi yang gemuk membuat tumpang tindih pekerjaan. Akibatnya ada unit-unit atau orang-orang yang berada di dalamnya mengerjakan hal yang sama dan saling overlapping. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga adalah red tape. Ini adalah cara kerja birokrasi yang sangat prosedural, lamban dan terkesan ruwet yang mengakibatkan para pengguna layanan mengeluarkan biaya tambahan atau additional cost berupa uang pelicin, uang rokok, atau uang-uang yang dalam tanda kutip mohon dibantu lainnya yang bertujuan untuk mempermudah proses atau alur birokrasi. Yang terakhir ada konflik kewenangan. Birokrasi yang membengkak membuat kewenangan menjadi semakin rumit antara satu dengan lain, sehingga kewenangan tersebut menjadi kabur dan sangat berpotensi untuk terjadi konflik dari kewenangan. Yang selanjutnya kita masuk ke patologi birokrasi, yaitu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang tertutup, hierarkis, dan penuh dengan aturan yang ruwet membuat masyarakat awam sulit untuk memahami alur birokrasi tersebut. Hal ini menjadi celah para birokrat untuk memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat ini untuk memainkan praktek-praktek dari KKN. Yang selanjutnya adalah malas berubah. Postur organisasi yang besar dan bekerja atas peraturan yang rumit dan ruwet membuat birokrasi enggan melakukan perubahan. Hal ini disebut dengan bureaucratic inertia. Hal ini akhirnya membentuk sebuah zona nyaman sehingga terjadi sulitnya proses birokrasi untuk berubah. Dan pola pikir serta pola tindak diadopsi terus-menerus sehingga membuat organisasi ini menjadi tidak inovatif. Setelah kita mengetahui beberapa kilasan tentang birokrasi dan pelayanan publik, ada baiknya kita lebih memahami apa itu definisi dari pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, pelayanan publik adalah bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah atau lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dari pelayanan publik diantaranya adalah partisipatif,
yaitu penyelenggaraan pelayanan publik perlu melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaannya, pelaksanaan, dan proses evaluasinya. Yang selanjutnya ada transparan, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberikan akses sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan jika pelayanan tidak memuaskan. Yang selanjutnya ada responsif. Pelayanan publik wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan dari warga negara, tidak terbatas hanya pada bentuk dan jenis pelayanan publik yang dibutuhkan, namun juga terkait pada mekanisme pelayanan, jam pelayanan, prosedur pelayanan, pembiayaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Yang selanjutnya ada tidak diskriminatif, di mana pelayanan publik tidak memandang sara, kedudukan, status, pandangan politik, profesi, gender, difabel atau bukan, dan sebagainya. Intinya, pelayanan tidak boleh membeda-bedakan orang karena kita sebagai WNI memiliki status yang sama di negara Indonesia ini. Yang selanjutnya ada murah dan mudah. Pelayanan publik harus memenuhi pelayanan yang dibutuhkan apabila masyarakat harus memenuhi persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh pelayanan yang mereka butuhkan. Kompensasi dari prinsip kemudahan dalam proses pelayanan seperti masuk akal dan mudah dipenuhi. Murah di sini berarti dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya ada efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus efektif dan efisien, prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang efisien, dan biaya yang murah. Yang selanjutnya ada aksesibel. Pelayanan publik harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Baik fisik di sini adalah kemudahan untuk mengakses, sedangkan non fisik adalah terkait dengan biaya atau kos dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya ada akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik harus akuntabel, di mana harus ada pertanggungjawaban secara terbuka pada masyarakat. Mekanisme ini disebut dengan social accountability. Yang selanjutnya adalah adil, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan secara adil atau menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dari pelayanan prima. Yang pertama ada responsif pada pelanggan. Penyelenggara harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pelaksanaan survei pelanggan, penyediaan kotak saran, dan pengaduan dilakukan untuk menjaring informasi dan keluhan dari pelanggan. Yang selanjutnya ada membangun visi dan misi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran dari kinerja pelayanan. Yang selanjutnya ada penetapan standar. Hal ini berguna untuk memberikan dasar dari sebuah layanan. Lalu ada pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai. Di sini maksudnya adalah untuk memperjelas dan memberikan pemahaman yang baik terkait dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi pegawai. Untuk menjaga environment atau lingkungan yang baik dalam menjaga dan mempertahankan kualitas layanan publik, maka pegawai-pegawai yang memiliki kinerja baik harus dan perlu untuk diberikan sebuah apresiasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur dari pelayanan publik, di mana diantaranya yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur yang kedua adalah penerima layanan, yaitu pelanggan, di mana hal ini adalah masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah unsur ketiga, yaitu kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Dari ketiga unsur di atas, faktor penentu tercapainya layanan publik yang prima adalah konsistensi dari penyelenggara pelayanan. Untuk itu diperlukan sikap pelayanan yang baik berupa passionate atau bersemangat, progresif yang selalu bergerak maju, lalu proaktif yang tidak menunggu atau jemput bola, ada prompt yang bekerja tanpa kecurigaan, yang selanjutnya ada patient atau sabar, yang selanjutnya ada proporsional, tidak mengada-ngada, dan yang terakhir ada fungsional atau tepat waktu. Sebagai ASN yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik yang baik, maka ada hal-hal yang perlu dipahami berkaitan dengan etika dan etiket ASN. Namun sebelum kita membahas terkait dengan etika dan etiket, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu etika dan etiket.
Etika adalah hal yang berkaitan dengan moral dan tidak hanya sebatas perbuatan yang terlihat oleh ada tidaknya saksi mata. Sedangkan etiket adalah sopan santun atau sebuah tindakan yang harus dilakukan manusia pada standar-standar tertentu dan hanya berlaku dalam pergaulan serta memandang manusia hanya dari segi lahiriah saja. Adapun etiket yang harus diperhatikan oleh ASN diantaranya adalah sikap dan perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Etiket menjadi penting guna menjaga citra ASN tetap baik di masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih puas dan lebih diayomi oleh ASN yang berkepentingan tersebut. Selain itu, ASN harus memahami nilai-nilai dasar dari etiket dalam proses pemberian pelayanan publik pada masyarakat, yang mana diantaranya adalah politeness, yaitu sikap sopan santun seperti berkata lembut, tidak meremehkan orang lain, saling bertegur sapa antar sesama ASN, dan menyambut pelanggan dengan ramah dan baik. Yang selanjutnya adalah respectful, yaitu menghormati dan menghargai pengguna jasa secara baik dan wajar, menghargai usulan pengguna jasa, mematuhi perintah atasan, dan juga sebaliknya sebagai atasan harus mau mendengarkan pendapat dari bawahannya. Yang selanjutnya ada attentive, di mana ini adalah sikap penuh perhatian, mendengarkan dengan sungguh-sungguh hal yang diutarakan oleh pelanggan, dan untuk atasan hendaknya memperhatikan kondisi dari ASN di bawahnya. Yang selanjutnya adalah kooperatif, di mana di sini adalah sikap suka menolong, di mana ini adalah sikap suka menolong. Sebagai contoh adalah membantu pelanggan yang sedang mengalami kesulitan dalam mengisi sebuah formulir dan membantu sesama ASN dalam kesulitan kerja. Yang selanjutnya ada tolerance, yaitu sikap tenggang rasa agar tidak terjadi konflik. Yang selanjutnya ada informality, yaitu sikap ramah, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah self control, di mana ini adalah sikap untuk menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi, berusaha untuk tidak menyinggung orang lain dan pengguna layanan, mampu mengendalikan emosi meskipun ada pelanggan yang mungkin saja sedikit menyebalkan. Adapun manfaat etiket bagi ASN, yang pertama adalah komunikatif, memudahkan berhubungan baik dengan orang lain dan pandai membaca situasi serta dapat membantu komunikasi dengan pelanggan sesama ASN ataupun atasan. Yang selanjutnya ada atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Bisa diperoleh dengan membaca buku, mengikuti berita atau perkembangan dunia, membaca buku biografi, dan bersikap dewasa dan tidak mudah tersinggung. Yang selanjutnya ada respectable, yaitu di sini ada sebuah pepatah di mana pepatah itu mengatakan hargailah orang lain jika ingin orang lain menghargai kita. Mengetahui bagaimana cara bersikap dan tahu mana hal yang tabu untuk diucapkan atau dilakukan. Yang terakhir ada self-confident, yaitu memupuk rasa kepercayaan dan keyakinan diri sendiri dalam menyikapi situasi. Tekun membaca pengetahuan umum, berani melakukan diskusi, ikhlas dan terbuka menerima kritik dan saran dari orang lain, serta bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Yang selanjutnya ada keyword atau kata kunci dalam memberikan pelayanan publik yang baik, yaitu ada atensi atau perhatian. Yang selanjutnya ada smile atau selalu tersenyum dengan pelanggan. Yang selanjutnya adalah greeting dengan memberikan salam terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah help atau tolong atau mohon bantuan. Dan yang terakhir adalah sorry atau maaf atau mohon maaf jika ingin menanyakan sesuatu pada atasan atau pada pelanggan kita. Dan yang terakhir ada satu pesan dari saya, yaitu jadilah ASN milenial yang melayani setulus hati dan terus berinovasi. Oke, cukup sekian dulu mungkin video hari ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam sahabat ASN.